Sobat AM yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa bersama saya Frater Ardi dalam Renungan Harian Sabtu 10 Oktober 2020. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Bukalah kiranya hati kami, agar kami semakin peka mendengarkan pesan sabdamu, hingga kami mampu merenungkannya dan kami aktualkan di dalam langkah hidup kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Sobat AM yang terkasih, kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia. Dan di dalam kehidupan ini, ada banyak indikator yang sering digunakan untuk mengukur kebahagiaan tersebut. Misalnya, keberhasilan dalam studi, di dalam pekerjaan, keluarga yang harmonis, status yang timbul karena jabatan, ataupun status sosial yang timbul karena hubungan darah. Serta masih banyak hal lain yang sering digunakan sebagai tolak ukur kebahagiaan hidup manusia. Di satu sisi kita menyadari bahwa bahagia karena hal-hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak salah. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa ada kebahagiaan yang lebih dalam dari semua itu, sebab pencapaian tersebut tidak pernah membuat kita merasa cukup atau puas. Kita cenderung terus mencari dan mencari. Lalu, apakah kebahagiaan yang lebih dalam itu? Melalui Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kebahagiaan yang lebih dalam bagi kita sebagai murid ialah menun makarioi hoi akuantes ton logon tuteu kai fiulas sontes. Kebahagiaan yang lebih dalam adalah milik mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Kita hanya akan mampu mendengarkan sabda Tuhan ketika kita membuka hati dan telinga kita terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita perlu menyadari bahwa mendengarkan bukanlah tindakan pasif, melainkan tindakan aktif yang membutuhkan upaya atau gerakan. Selain mendengarkan sabda Tuhan, kita juga perlu memelihara sabda Tuhan dalam hidup kita. Di dalam tulisan aslinya, penginjil menggunakan kata fiulas sontes, yang dapat diartikan memperhatikan, menjaga, dan mempertahankan. Maka seorang yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidupnya, berarti orang tersebut di dalam dinamika kehidupannya senantiasa memperhatikan kehendak dan ketetapan Allah. Ia senantiasa mau menjaga hal tersebut dan mempertahankan segala kebajikan yang telah dilakukannya selama ini. Maka memelihara sabda Tuhan mengisyaratkan kesetiaan dan ketekunan dalam menghidupinya. Ibarat tanaman hias yang kita pelihara, kita mungkin tidak bisa menjelaskan perkembangan
perkembangannya setiap hari. Bahkan terkadang kita merasa bahwa mungkin itu tidak berkembang. Namun, ketika kita memeliharanya dengan setia, suatu saat akan menghasilkan bentuk atau bunga yang indah, dan barulah kita menyadari hasil dari upaya kita memeliharanya selama ini. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita mungkin merasa biasa-biasa saja karena rutinitas harian kita. Kita berdoa setiap hari, kita mencoba membangun relasi dengan siapa saja secara harmonis. Mungkin semua itu terkesan sangat biasa. Tetapi percayalah, ketika semuanya dilaksanakan dengan tekun dan penuh kesungguhan, maka suatu saat nanti kita akan beroleh kebahagiaan yang lebih dalam. Roh Kudus membantu kita. Marilah kita mengakhiri permenungan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan dan memelihara sabda-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin menjadi pelaku sabda-Mu di dalam langkah hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat AM yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada kesempatan ini. Jadilah pelaku sabda yang baik. Tuhan memberkati. Amin.